Bismillahirrahmanirrahim. Saya share dulu. Mata kuliah ini memberikan hal mengenai faktor penting dalam melahirkan kepemimpinan. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Oke, baik. Jadi setelah kita ngobrol ke sana kemari mengenai kepemimpinan dan dengan berbagai teori ataupun prakteknya, contoh-contohnya, juga jenis-jenis dari karakter-karakter kepemimpinan, mari kita lihat sama-sama lihat apa sebetulnya sih faktor kepemimpinan ini yang bisa melahirkan seperti apa, yang bisa melahirkan, yang bisa menciptakan seorang pemimpin itu seperti apa. Faktor penting yang bisa melahirkan kepemimpinan adalah faktor 10 faktor ya: karakter dan nilai moral, pengalaman dan pembelajaran praktis, kemampuan interpersonal dan komunikasi, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, mentorship dan bimbingan, lingkungan dan organisasi yang mendukung, tantangan dan tekanan kerja, kesadaran diri dan emotional intelligence (EQ), 9 teknologi dan adaptasi digital, kemudian yang 10 adalah dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Didefinisikan ada 10 item, 10 faktor yang bisa menjadikan seorang pemimpin itu seperti itu. Beberapa hal-hal yang sangat berpengaruh. Mari kita lihat bagaimana sebetulnya faktor-faktor itu. Jadi kalau kita bicara mengenai faktor pertama, yaitu karakter dan nilai moral, itu terkait dengan integritas, kejujuran, dan etika kerja menjadi fondasi utama, dasar utama seorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki nilai-nilai kuat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari bawahan. Oke, kemudian yang ketiga, pengalaman dan pembelajaran praktis. Terkait dengan pengalaman kerja, terutama di posisi garis depan, membentuk pemahaman akan dinamika tim dan tantangan operasional, ya. Ini karena pengalaman ya. Kemudian kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan secara bertahap, misalnya sebagai koordinator proyek, memberikan pengalaman nyata dalam hal ini. Yang ketiga, kemampuan interpersonal dan komunikasi. Ini juga penting. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan Anda berinteraksi, kemampuan Anda berbicara dengan jelas, aktif mendengarkan, dan membangun hubungan emosional sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin yang mampu menyampaikan visi secara menarik bisa menginspirasi tim. Jadi artinya kepemimpinan interpersonal dan komunikasi ini, seorang pemimpin bukan hanya bisa ngomong, bukan hanya dia pandai juga pengetahuannya, tidak, tapi harus punya keahlian bagaimana bisa merangkaikan kalimat, merangkaikan kata-kata sehingga menarik. Itu bisa Anda pelajari sendiri, karena saya yakin masing-masing orang itu punya gaya sendiri, punya karakteristik sendiri. Misalkan ada seseorang yang suka menggunakan kata-kata tertentu, kalimat-kalimat tertentu yang bombastis, tapi itu karena itu keahlian dia, jadi menarik, tidak masalah. Leaders is the capacity to translate vision into reality. Ada Warren Bennis bilang, jadi pemimpinan itu adalah kapasitas, kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Kita lihat masalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Nah, kalau ini formal ya, formalitas. Jadi pendidikan formal seperti manajemen, bisnis, psikologi, atau Anda yang sekarang di administrasi atau publik itu, atau pelatihan kepemimpinan seperti seminar, program leadership development,
meningkatkan kemampuan analitis dan strategis. Program seperti Harvard Business School Leadership Program atau Yale Executive Leadership Training atau pelatihan internal perusahaan membantu membangun kapasitas calon pemimpin. Jadi misalnya ini saya berikan contoh, misalnya di Google dan Microsoft memiliki program Leadership Acceleration Program untuk manajer muda. Menginjak ke faktor 5, faktor berikutnya, yaitu mentorship dan bimbingan. Ya, mentorship dan bimbingan. Jadi mentor yang baik dapat memberikan panduan, umpan balik, dan contoh perilaku kepemimpinan yang benar. Membangun relasi dengan pemimpin senior, membuka kesempatan untuk pembelajaran langsung, dan akses ke jaringan strategis. Jadi maksud saya adalah bahwa mentorship ini betul-betul faktor luar ya, bukan dari faktor diri sendiri. Jadi tentu saja juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kualitas mentorship tersebut, si mentor tersebut. Karena itu sangat juga ditentukan oleh pandai-pandailah Anda mencari mentor itu yang baik, bukan yang menjebak Anda. Misalkan memberikan Anda menjadi seorang yang ABS, asal Bapak senang, ataupun yang lain sebagainya yang tidak ideal. Misalkan contoh mentorship ini adalah ketika Sheryl Sandberg atau mantan CEO Facebook banyak dibimbing oleh Larry Summers dan Mark Zuckerberg. Yang berikutnya nomor 6, lingkungan organisasi yang mendukung. Budaya organisasi yang mendukung inovasi, partisipasi, dan penghargaan terhadap bakat memudahkan lahirnya pemimpin baru. Jadi situasi yang mendukung ini memang sangat-sangat penting sehingga semua bakat itu bisa terpacu, bisa terlihat. Juga adanya sistem succession planning. Jadi planning rencana pergantian, succession, dan peluang promosi berbasis meritokrasi, mendorong pertumbuhan kepemimpinan internal. Contohnya ini misalnya Unilever memiliki sistem rotasi jabatan dan mentorship untuk mempersiapkan leader masa depan. Yang ketujuh, tantangan dan tekanan kerja. Tantangan besar seringkali menjadi ujian kepemimpinan. Ya, jadi ujian kepemimpinan itu juga akan dilihat dari seberapa besar tantangan yang sudah bisa dihadapi. Dalam tekanan, karakter seorang pemimpin terbentuk. Ya, jangan dilihat dari kalau tekanan itu dilihat hanya segi negatif sebagai mungkin dianggap sebagai membuli, tapi mungkin di balik kegiatan tersebut, aktivitas tersebut, kita mendapatkan semacam ujian karena bisa membuat pribadi kita lebih tangguh. Krisis seperti pandemi, merger perusahaan, atau pergolakan pasar menjadi momen untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinan. Contoh, Satya Nadella itu adalah CEO Microsoft, membawa perubahan besar pada budaya dan arah perusahaan saat menghadapi stagnasi produk dan persaingan ketat. Kemudian kita lihat yang faktor ke-8, kesadaran tinggi dan emotional intelligence, EQ. Pemimpin yang sadar diri, tahu kekuatan dan kelemahannya, serta mampu mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. EQ yang tinggi membantu dalam membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan motivasi tim. Jadi, mahasiswa sekalian,
di sini memang kalau kita mau ngomongin masalah kepemimpinan itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan psikologis, kemampuan pengendalian diri, atau dikatakan sebagai emotional intelligence. Karena itu maka kalau Anda ingin jadi pemimpin, mulailah dari sekarang untuk bisa mengelola, memanage perasaan Anda, hati Anda, ataupun pengendalian diri sendiri. Jadi EQ yang tinggi membantu dalam membangun kepercayaan, mengelola konflik, dan motivasi tim. Dan kemudian 9, teknologi dan adaptasi. Bisa kita lihat di era digital, pemimpin harus mampu memahami dan menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan kinerja organisasi. Juga kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi disruptif teknologi menjadi bagian dari kepemimpinan modern. Contohnya di sini adalah Sundar Pichai, CEO Google, berhasil memimpin transformasi digital di Alphabet Incorporation, termasuk integrasi AI dan cloud computing. Baik, itu tadi adalah 10-nya, yaitu dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Nah, ini sangat-sangat penting dan saya sangat tertarik dengan konsep ini. Jadi kepemimpinan itu dipengaruhi juga oleh dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial, membentuk mental dan motivasi individu untuk berani mengambil risiko dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Kemudian anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung rasa kepercayaan diri dan tanggung jawab lebih cenderung menjadi pemimpin di masa depan. Para mahasiswa sekalian, saya ingin share mengenai pemahaman saya terhadap pentingnya peran keluarga terhadap faktor kepemimpinan ini. Mari kita lihat situasi kondisi di lingkungan kita saat ini. Banyak sekali pemimpin yang kemudian bermasalah, tidak bisa dicontoh, bahkan bertindak kriminal ataupun menyeleweng. Entah itu dari segi sosial jadi asusila, ataupun dari kriminal jadi korupsi dan sebagainya. Ini menurut saya bukan hal remeh. Kita perlu mengamati karena mungkin disebabkan satunya adalah karena dukungan keluarga masing-masing. Maksud saya gini, bisakah seorang pemimpin tiba-tiba muncul, contohnya, bisakah seorang tahu-tahu kok muncul karena hasil pemilihan dia jadi seorang anggota DPR, ya entah DPRD ataupun DPR pusat ya. Pertanyaannya adalah siapakah dia ini? Apakah dia orang yang hebat? Apakah dia orang yang secara sosial bisa dimengerti atau diterima? Nah, kalau hanya bisa dicoblos, karena dicoblos itu agak susah karena belum tentu dia punya kualitas seperti itu. Karena itu saya sangat prihatin juga apabila kemudian ada seseorang yang mengaku dirinya pemimpin, padahal dalam kenyataannya dalam keadaan dalam lingkungan sosial dia tidak dikenal oleh RT RW-nya misalnya. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin skala nasional sama RT RW-nya nggak kenal, bahkan kurang lebih agak sombong, nggak mau menyapa misalkan. Itu dalam lingkungan RT RW. Bagaimana kemudian dia bisa jadi pemimpin sementara setiap harinya dia tuh nggak pernah kenal sama anak dan istrinya atau anak dan suaminya karena sibuk memikirkan kepemimpinannya sendiri, lupa untuk memimpin atau melaksanakan kepemimpinannya di lingkungan keluarga atau lingkungan ke-RT-an. Itu makanya saya sangat concern dengan hal ini.
Baik, kemudian ya, ini yang saya sebutkan tadi mengenai 10 faktor ini yang mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dihayati kalau Anda ingin jadi pemimpin. Tolong diperhatikan betul. Nah, kemudian jadi beberapa faktor ini sebetulnya bisa disederhanakan seperti ini, yaitu bahwa sebetulnya kepemimpinan ini ada beberapa faktor yang paling simpel, yaitu karakter dan etika, faktor pengalaman, faktor komunikasi, faktor pelatihan, faktor mentorship, dan tekanan kerja. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan relevansi kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu seperti ini. Kalau karakter dan etika penting untuk menjaga disiplin dan kepercayaan. Kalau transformasional sangat penting untuk menjadi teladan dan inspirasi. Dan kemudian dari segi pengalaman, faktor pengalaman penting ini untuk transaksional ya, penting untuk memahami SOP dan proses. Kalau transformasional penting untuk memahami dinamika perubahan. Kemudian dari faktor komunikasi penting untuk instruksi dan keevaluasi, dan transformasional sangat penting untuk membangun visi bersama ya, karena kepemimpinan yang transformasional itu kepemimpinan yang penuh dengan ide, sementara kalau yang transaksional sudah kita bayangkan dulu kemarin, pokoknya adanya adalah transaksi duit ya. Kemudian faktor pelatihan, kalau transaksional berguna untuk manajemen operasional ya, sementara kalau transformasional esensial untuk pengembangan pribadi dan tim ya kan, Kalau bagi si transaksional yang penting operasionalnya gimana gitu. Baik, untuk faktor mentorship berguna pembinaan manajerial, sementara transformasional penting untuk pembentukan budaya dan visi. Nah, kemudian tekanan kerja, dari segi faktor tekanan kerja menguji kemampuan kontrol, dan untuk transformasional menguji kemampuan adaptasi dan inovasi. Jadi para mahasiswa sekalian, mengenai dua kepemimpinan ini, transaksional dan transformasional yang sudah kita bahas, Anda silakan bisa berpikir, mempertimbangkan, karena sebetulnya kita melihatnya jangan sepotong-sepotong. Masing-masing tipe kepemimpinan ini punya keunggulan masing-masing, tetapi juga di lain pihak juga punya kelebihannya masing-masing. Tinggal di manakah kita menerapkannya. Baik, mari kita lihat selanjutnya mengenai faktor-faktor tadi. Setelah kita membahas tadi mengenai faktor-faktor yang penting dalam kepemimpinan, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tidak lahir begitu saja. Ia merupakan hasil dari kombinasi antara bakat, pembelajaran, pengalaman, dan lingkungan yang mendukung. Untuk melahirkan pemimpin yang efektif, bangun nilai moral dan karakter yang kuat. Baik, kemudian mari kita melihat pada langkah berikutnya. Setelah tadi kita berbicara mengenai beberapa faktor, kita masih bicara juga mengenai faktor-faktor, tapi mari melihat faktornya itu dari segi internal dan eksternal ya. Faktor internal ya, lahirkan kepemimpinan, yaitu maksudnya faktor internal adalah kondisi atau karakteristik yang berasal dari pribadi, individu itu sendiri. Faktor ini sangat menentukan bagaimana seorang dapat berkembang menjadi pemimpin. 1.
karakter dan nilai pribadi, yaitu identitas dan nilai pribadi. Tadi sudah disebut di kupas di atas. Integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan empati merupakan dasar dari kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki nilai moral kuat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari orang lain. Ada semacam quote dari John C. Maxwell. Leadership is not about titles, positions, or fortunes. It is about one life influencing another. Jadi kepemimpinan itu bukan mengenai gelar, posisi, ataupun jalur. Ini adalah mengenai seorang yang mempengaruhi orang lain dalam kehidupannya. Itu mengenai karakter dan nilai pribadi. Kemudian yang berikutnya adalah kecerdasan emosi, udah disebutkan tadi. Kemampuan mengelola emosi, kemudian membantu dalam membangun hubungan interpersonal, mengelola konflik dan memotivasi tim, ya. Kemudian yang ketiga adalah memotivasi diri. Pemimpin lahir dari dorongan internal untuk mencapai tujuan, memberikan manfaat bagi orang lain, dan membuat perubahan. Motivasi intrinsik seperti rasa percaya diri dan hasrat untuk belajar penting, ya. Jadi hasrat untuk belajar penting dalam pengembangan kepemimpinan. Berikutnya adalah keterampilan dan kompetensi. Jadi Anda juga harus punya kemampuan teknis, hard skill, dan keterampilan sosial, soft skill. Seperti tadi, soft skill itu seperti skill bergaul, kesopanan, seperti komunikasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan. Itu yang keterampilan dan kompetensi. Kemudian contoh keterampilan dan kompetensi ini, seorang engineer yang memiliki kemampuan teknis tinggi tetapi juga pandai berkomunikasi bisa berkembang menjadi leader di bidang teknologi. Oke. Faktor internal berikutnya yang kelima, pengalaman hidup. Pengalaman sukses maupun gagal membantu cara berpikir, mentalitas, dan ketahanan seorang pemimpin. Orang yang pernah menghadapi tantangan besar cenderung lebih siap menjadi pemimpin dalam situasi sulit, ya. Seperti saya sebutkan tadi, saudara-saudara. Jadi namanya tekanan hidup itu sebetulnya jangan hanya dilihat sebagai suatu yang negatif. Di balik itu pasti ada semacam bisa kita interpretasi sebagai ujian, ya, agar kita lebih kuat. Dan faktor internal nomor 6, pendidikan formal dan informal. Pendidikan manajemen bisnis atau pelatihan kepemimpinan, ya, itu sudah disebutkan tadi di atas. Kemudian juga program seperti MBA, executive coaching, atau program kepemimpinan organisasi sangat membantu, ya, tentu saja. Kemudian kesadaran diri, ya, atau self awareness. Jadi pemimpin yang sadar akan kekuatan dan kelemahannya bisa terus berkembang dan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai konteks. Oke.
Jadi ini tadi mengenai faktor internal dari pribadi individu diri sendiri. Sekarang kita lihat dari faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternal itu berasal dari lingkungan luar. Jadi lingkungan luar individu, lingkungan luar seseorang, seperti keluarga, masyarakat, organisasi atau kondisi global yang mempengaruhi perkembangan kepemimpinan. Jadi lingkungan atau faktor eksternal ini bisa dicontohkan sebagai lingkungan keluarga, pola asuh yang mendukung kemandirian, rasa percaya diri, dan tanggung jawab membentuk dasar kepemimpinan ya. Jadi jangan lupakan bagaimana Anda kemudian bergaul di keluarga, dengan teman, dengan saudara kandung, dengan orang tua terutama yang sering berinteraksi. Itu kelak akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir, gaya Anda apabila Anda bisa diberikan wewenang atau amanah kepemimpinan. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang memberikan ruang untuk berekspresi dan bertanggung jawab lebih cepat berkembang sebagai calon pemimpin ya. Jangan lupakan itu. Kemudian ya. Kemudian pendidikan dan sekolah. Di sini disebutkan bahwa guru yang inspiratif, lingkungan sekolah yang kompetitif, serta ekstrakurikuler seperti OSIS, pramuka atau klub debat bisa menjadi wadah awal pembentukan kepemimpinan. Yang ketiga, eksternal, organisasi tempat bekerja. Budaya organisasi yang mendukung inovasi, partisipasi dan penghargaan terhadap bakat internal memberikan ruang bagi karyawan untuk berkembang menjadi pemimpin. Adanya sistem succession planning, mentorship, dan program kepemimpinan sangat penting sudah disebutkan tadi. Baik, kemudian mentor dan panutan ya. Yang saya tadi bilang, hati-hati juga kita dalam memilih mentor ya. Jadi mentor atau panutan yang baik memberikan bimbingan, umpan balik, dan contoh perilaku kepemimpinan yang benar. Jadi kalau ada panutan, mentor yang nggak baik, jangan didekatin. Dia malah bisa menjebak kita, karena dengan pengalaman dia bisa menjerumuskan kita yang kita sendiri tidak sadari. Teknologi dan globalisasi eksternal kelima. Di era digital, akses ke informasi, pelatihan online, dan jaringan global mempercepat proses pengembangan kepemimpinan ya. Ingat. Jadi pengembangan kepemimpinan itu di era globalisasi, era digitalisasi itu bisa dipercepat karena dengan adanya informasi, akses ke informasi, akses ke pelatihan secara online. Selain itu, kepemimpinan modern harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar global ya. Seorang pemimpin tentu saja harus adaptif, pandai atau bisa
bisa mengatur atau beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan suasana, situasi kerja. Kemudian eksternal nomor 6 yaitu situasi kritis atau tantangan sosial. Situasi krisis seperti pandemi, perubahan politik atau gerakan sosial seringkali melahirkan pemimpin baru yang muncul karena respon mereka terhadap masalah besar. Oke, jadi contohnya adalah Greta Thunberg menjadi tokoh kepemimpinan global dalam isu perubahan iklim meskipun masih muda, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah usia, tapi masalahnya adalah masalah perhatian, masalah keahlian. Oke, eksternal yang berikutnya, yang terakhir, jaringan dan relasi sosial, hubungan sosial. Nomor 7 adalah jaringan dan relasi sosial. Jaringan relasi yang luas memberikan akses ke peluang informasi dan dukungan yang diperlukan untuk naik menjadi pemimpin. Networking di forum profesional, organisasi, atau komunitas sangat penting. Ya, jadi jaringan dan relasi sosial ini tentu saja sangat penting. Baik, kemudian mari kita lihat bagaimana sebetulnya diagram tadi, ya. Jadi kalau kita lihat adalah bahwa aspek-aspeknya ada aspek sumber. Jadi kalau kalau internal itu sumbernya diri sendiri, bawaan dan pengembangan pribadi. Kalau eksternal, lingkungan, keluarga, organisasi, masyarakat, pokoknya di luar diri sendiri lah, ya. Kemudian contoh mengenai internal adalah karakter, kepribadian, motivasi, kesadaran diri, ya, kontrol diri dan sebagainya. Kalau eksternal itu budaya organisasi, mentor, pendidikan dan sebagainya. Bagaimana mengenai aspek pengaruh? Jadi pembentukan dasar dan potensi pemimpin itu pengaruhnya seperti itu. Kemudian kalau yang eksternal memberikan kesempatan dan dukungan untuk berkembang. Aspek kontrol lebih bisa dikendalikan secara pribadi karena faktornya internal. Kemudian kalau eksternal, kontrolnya bergantung pada kondisi luar yang tidak selalu bisa dikontrol. Baik, kemudian kita setelah berbicara mengenai faktor eksternal dan internal tadi, mudah-mudahan bisa diikuti, difahami. Kalau belum ya sambil perlahan nanti bisa suatu saat nanti bisa nyambung. Jadi kesimpulannya adalah mengenai faktor eksternal internal ini bahwa kepemimpinan lahir dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti karakter, motivasi, dan kemampuan personal menjadi fondasi seorang pemimpin. Itu faktor internal. Kalau faktor eksternal seperti lingkungan kerja, pendidikan, dan mentorship
memberikan kesempatan dan dukungan untuk berkembang. Untuk melahirkan pemimpin yang efektif, individu harus aktif mengembangkan diri internal. Organisasi dan masyarakat harus menyediakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan kepemimpinan eksternal. Ya. Jadi para mahasiswa sekalian, itu adalah substansi atau materi terakhir dari kuliah kepemimpinan ini. Sementara itu, sebelum kita lanjut ke bagian terakhir, silakan kalau ada yang punya pertanyaan, monggo, atau juga mau sharing pengalaman ataupun semacam pemikiran, kritik dan sebagainya, saran, silakan. Ada? Saya mau bertanya, Pak. Oke. Pertanyaan saya, tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa faktor penting melahirkan kepemimpinan itu salah satunya teknologi dan adaptasi digital. Menurut Bapak, bagaimana jika seorang pemimpin susah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tidak melek terhadap kemajuan zaman? Terima kasih. Gimana? Jangan cepat-cepat. Waduh, ini pertanyaannya bagus banget nih. Tapi sangat kontroversial ya. Bagaimana kita kan sekarang ini dari Hatomi ya. Oke. Jadi kan faktanya adalah sekarang ini adalah di zaman atau era digital, era teknologi, sehingga semua orang berada di lingkungan seperti itu. Pertanyaannya, ada nggak seorang pemimpin yang kemudian tidak seperti itu, tidak berada di lingkungan seperti itu? Makanya bisa kita katakan, kalau ada pemimpin yang ternyata tidak tune in dengan teknologi, ya bisa dikatakan yang salah kadang-kadang bukan pemimpinannya, yang salah yang milih. Kenapa kalau dia bisa dipilih jadi pemimpin? Menurut saya, karena kalau pertanyaannya adalah bagaimana, apakah dia sudah pasti dia nggak akan bisa memimpin dengan baik, karena dalam situasi lingkungan yang saat ini eranya adalah era teknologi, era digital gitu Tommy. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Oh, yuk. Ini Pak, gimana seorang pemimpin gitu dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinannya melalui kombinasi antara faktor internal dan eksternal, Pak? kamu bikin pertanyaan susah, gampang banget susah nih. Ini rasa musafar ya? Iya, Pak. Ya, aduh, karena pertanyaan seperti ini jawabnya itu nanti nggak cukup cuma 2 hari 2 malam, bisa berjam-jam, bisa berminggu-minggu kita akhirnya diskusi terus. Tetapi saya kalau boleh share ya, biasanya orang-orang yang suka diskusi, suka ngobrol, bahkan kalau pengalaman saya suka begadang, tapi begadangnya bukan begadang yang gak bener ya, begadang pura-puranya kayak mikirin negara lah. Ngobrolnya itu insya Allah akan bermanfaat bagi pengembangan wawasan, pengembangan berpikir kita. Nah, sehingga disitulah kemudian ada ide-ide, ada kemudian pertanyaan-pertanyaan, kita bisa respon secara secara langsung. Jadi pertanyaanmu tadi, bagaimanakah
untuk pengembangan kepemimpinan ini dari segala faktor, ya kita harus punya forum ngobrol dengan teman-teman sekitar yang dekat, yang suka ngobrol yang bermanfaat. Kalau yang cuma gosip-gosip, jangan deketin lah, karena itu tidak akan mengembangkan secara positif kepemimpinan. Nah, masalahnya sekarang dengan adanya medsos itu ada juga banyak juga orang yang kemudian pandai, seolah-olah pandai, dia pandai berwacana, pandai punya informasi, tapi pada intinya hanya jual gosip. Tapi dia kurang punya analitis framework, kurang punya kemampuan menganalisa. Nah, itu yang harus kita pelajari, harus kita waspadai. Jadi pertanyaan tadi Muzaffar tadi, saya hanya bisa menyarankan carilah orang-orang yang baik, orang-orang dekat yang ya kalau ngobrol tuh pasti ngobrol yang bermanfaat. Ya idealnya pasti ada ide-ide. Jadi setiap ngobrol itu mohon maaf ya, saya dulu waktu mahasiswa, saya punya teman sekitar 5 orang, tapi ganti-gantian, tapi sekitar 5 orang itu kita itu punya semacam ide atau semacam gagasan yang pas gitu. Jadi ketika saya butuh sesuatu, saya bisa ngobrol sama si A atau kurang, tapi kemudian kita ngobrolnya itu tidak sebagai beban, dan kita ngobrolnya juga enak. Ada kadang-kadang di warung, kadang-kadang di sekolah, di kampus, kadang-kadang dimanapun juga. Nah, terima kasih. Itu dalam rangka mengasah kemampuan itu di situ. Nah, siapa tahu ada mungkin ada cara lain untuk mengasah, silakan. Tapi ini pertanyaannya bagus banget, karena itu merupakan tantangan bagi kita semua, termasuk bagi saya. Jadi kalau Anda ingin maju, Anda ingin meningkat, terutama dalam hal kepemimpinan, Anda harus salah satunya harus mencari jam terbang, ya, jam terbang, terutama di dalam pemikiran, ya, dalam pemikiran. Jangan kemudian ada orang ngobrol terus begitu ditanya, sebetulnya Anda bisa jawab tapi nggak dapat ngomongnya. Nah itu jangan. Nah, untuk itu harus dilatih terus. Ya Rasya Muzaffar, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Terima kasih juga, Pak. Oke, ada lagi? Baik ya. Kalau memang tidak ada, maka saya akan memberikan ini sebagai tugas, ya. Tugas untuk ya katakanlah sebagai sebelum UAS akan saya kasih training dulu nih. Jadi ada beberapa pertanyaan, silakan Anda dijawab masing-masing. Sebentar, saya mau cari dulu.